Ini adalah sebuah film asal Timur Tengah yang menceritakan balas dendam seorang hacker jenius yang bernama Yonis. Ia mengejar komplotan teroris dari Mesir, Sofia, Italia, bahkan sampai Malaysia. Penasaran bagaimana ia menangkap teroris tersebut? Berikut adalah kisahnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Yonis yang sedang berpresentasi tentang sebuah peretasan yang marak terjadi setelah munculnya internet untuk pertama kalinya. Di mana dengan internet tersebut, para peretas atau juga yang bisa disebut dengan istilah hacker mampu mencuri informasi sistem pertahanan sebuah negara. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, mereka mampu meledakkan sebuah bom nuklir sekaligus. Hingga kemudian seorang menteri pertahanan negara yang bernama Morad mengetahui bakat tersembunyi yang dimiliki oleh Yonis. Lalu ia pun merekrutnya. Dalam kepolisian Kairo, Yonis dilatih hingga ia mahir dalam menggunakan senjata. Lalu siap untuk melakukan sebuah misi di lapangan. Dalam misi tersebut, ia diperintahkan untuk membantu kepolisian untuk menangkap ketua tentara bayaran yang merupakan seorang hacker. Dan dia bernama Radi, yang mengatasnamakan organisasinya dengan sebutan Ten Rings. Dan dengan hasil pelacakan yang dilakukan oleh Yonis serta timnya, akhirnya diketahuilah lokasi di mana organisasi 10 cincin tersebut beraksi, di sebuah bangunan pabrik yang sudah tak terpakai. Dalam gedung tersebut, Yonis berhasil mendapatkan sebuah flash drive yang terdapat di komputer server. Dengan panduan sinar X-ray dari sebuah drone milik tentara Mesir, pada akhirnya mereka dapat melumpuhkan satu persatu anggota organisasi Ten Rings. Di sebuah kota di Libya, Radi serta anggotanya menemui seorang pemimpin organisasi yang bernama Abu Anas. Ia merupakan pemimpin teroris di negaranya. Abu Anas menginginkan sebuah senjata, yaitu sebuah rudal yang memiliki daya ledak yang sangat tinggi. Yang menjadi masalahnya, lokasi dari rudal tersebut belum diketahui. Untuk itu, Abu Anas membayar Radi untuk menemukan lokasi dari rudal tersebut. Pertemuan Radi dengan Abu Anas ternyata telah diketahui oleh Badan Keamanan Mesir, yang mengira bahwa Radi telah mati dalam serangan beberapa tahun yang lalu. Kemudian pihak keamanan negara mencoba merekrut kembali Yonis, yang telah selesai kontrak kerja dengan mereka. Yonis menolak panggilan yang ditujukan padanya dengan beralasan jika saat ini kontrak kerjanya telah habis. Badan Keamanan Negara tak langsung menyerah dan pulang tanpa membawa hasil. Mereka mengancam akan melukai putri Yonis yang bernama Farida jika Yonis menolak tawaran kerjanya. Yonis pun memerintahkan mereka untuk menunggu, sementara ia akan mempersiapkan sesuatu. Ternyata Yonis mencoba kabur dari utusan Morad, dan hal itu diketahui oleh mereka. Aksi kejar-kejaran antara Yonis dan utusan Morad pun terjadi. Namun ternyata orang yang mereka kejar bukanlah Yonis, melainkan asistennya. Sedangkan Yonis sendiri sedang bersama putrinya menuju ke kediaman istrinya. Di sisi lain, Morad bersama Perdana Menteri lainnya sedang dihadapkan dengan masalah yang sangat besar. Salah seorang hacker berhasil masuk ke dalam sistem keamanan negara dan mencuri beberapa data penting yang ada di sana. Salah satunya sebuah data yang berisi tentang nama-nama mantan perwira di Libya. Dan dari data tersebut, keselamatan mantan perwira Libya pun terancam. Beberapa perwira mati di tangan seseorang yang tak dikenal. Kemudian di sisi lain, Yonis akhirnya sampai di kediaman istrinya yang bernama Rim dan menyerahkan putrinya kepadanya. Sementara itu di markas terjadi sebuah peretasan lagi. Mereka mencoba menerobos masuk ke dalam sistem. Namun sayangnya, tim tidak mampu menentukan lokasi dari sang peretas, sehingga tidak mampu melawan balik. Kemudian Yonis telah sampai di kediaman Morad dan menyampaikan maksud kedatangannya bahwa ia menerima pekerjaan yang ditawarinya. Namun bukan karena bayaran yang ia terima, melainkan ia ingin membalaskan dendamnya atas kematian kedua orang tua istrinya yang mati akibat terkena bom yang dipasang oleh Radi. Dan akhirnya kita akan melihat hacker asal Arab ini melakukan aksinya.
Di mana saat ini markas menghadapi hacker yang mencoba mencuri data dari sistem keamanan negara. Yonis membiarkan mereka masuk ke dalam sistem. Hal itu ia lakukan untuk mengetahui lokasi IP address sang peretas, yang mana ternyata aksi peretasan tersebut merupakan ulah dari Reddy. Beberapa data keamanan negara berhasil didapatkan oleh Reddy. Tapi di samping itu, Yonis berhasil menemukan lokasi mereka yang berada di Sofia. Dan data yang dicuri oleh Reddy merupakan shortcut yang dibuat oleh Yonis yang berisi file palsu. Kemudian Yonis menutup akses mereka dengan menitipkan sebuah pesan kepada Reddy yang gagal mencuri data keamanan negara. Yonis lalu diperintahkan ke Sofia untuk menangkap organisasi hacker yang bersembunyi di sana. Sesampainya di stasiun kereta, Yonis telah ditunggu oleh sahabatnya yang bernama Asad. Ia memberitahukan bahwa saat ini stasiun telah dipenuhi oleh beberapa jaringan teroris dari anak buah Radhi. Namun Yonis tak gentar melihat keadaan itu. Ia pun meretas sistem keamanan di stasiun dan mengirim foto-foto teroris yang ada di sana. Dan karena aksinya tersebut, para teroris itu pun ditangkap. Namun aksinya itu ternyata disadari oleh Radhi yang memantau stasiun dari kamera CCTV yang terpasang di sana. Aksi peretasan yang sama kembali terjadi. Kali ini lokasi IP address berasal dari sebuah bank di Bulgaria. Yonis meminta izin kepada Morad untuk melakukan peretasan di dalam sistem keamanan bank. Karena tak ada cara lain untuk mengetahui pelaku peretasan di dalam bank tersebut. Dengan terpaksa, Morad pun mengizinkannya. Di sisi lain, tampak Reddy sedang melakukan pertemuan dengan seorang cracker atau pembuat virus. Dia bernama Mitko. Mitko memberikan Reddy sebuah virus yang sangat mematikan dan hampir tak terlacak keberadaannya. Radhi tampak senang dengan virus buatan Mitko yang menurutnya sangat bagus untuk dimasukkan ke komputer si korban. Kemudian Yonis memulai aksinya dengan masuk ke dalam sistem bank melalui mesin ATM. Tim keamanan bank mengetahui bahwa mesin ATM mereka sedang diretas oleh seseorang. Mereka kemudian menghubungi staf keamanan yang bernama Ivan. Seluruh sistem menjadi sangat kacau. Mereka pun kewalahan menghadapi hacker handal asal Mesir satu ini. Selama kurang dari 2 menit, Yonis berhasil mengetahui bahwa aksi peretasan bank tersebut ternyata ulah dari Evan, yaitu staf keamanan dari bank itu sendiri. Yonis pun mengirimkan sebuah virus ke komputer Evan. Aksi tersebut diketahui oleh Radhi, yang mana ternyata Evan juga merupakan anak buah Radhi yang sedang menyamar. Kemudian Reddy memerintahkan kepada anak buahnya itu untuk membunuh Evan dan menangkap Yonis secara hidup-hidup. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara Evan dan Yonis. Hingga akhirnya Evan harus mati tertembak oleh sniper dari orang suruhan Reddy. Kemudian seorang wanita misterius datang lalu mengambil tas Evan yang berisi laptop miliknya. Si wanita mengunci file yang ada di laptop tersebut menggunakan sebuah enkripsi yang cukup sulit untuk dibobol. Namun Yonis berhasil menangkap si wanita itu. Namun tak berselang lama, sekelompok agen pun datang menyerbu mereka berdua. Sempat terjadi aksi baku hantam di sini. Namun karena Yonis merupakan mantan tentara yang cukup handal dan berpengalaman, para agen tersebut pun mati di tangan mereka berdua. Kemudian di jalan, Maya memperkenalkan dirinya bahwa ia bekerja kepada Badan Keamanan di Suriah. Ia juga sempat memberikan nomor teleponnya kepada Yonis sebelum mereka berpisah. Di rumah Asad, Yonis berkali-kali mencoba membuka file yang dienkripsi oleh Maya, namun tak kunjung terbuka olehnya. Dengan terpaksa, ia pun menghubungi Maya untuk memintanya membukakan file yang telah ia kunci. Setelah file tersebut terbuka, pada akhirnya mereka mengetahui dengan siapa Evan bekerja, sekaligus markas para hacker tersebut. Setelah melihat-lihat, mereka pun mulai menyelinap masuk ke dalam markas. Di dalam markas itu terdapat sebuah superkomputer milik sang hacker. Setelah menancapkan sebuah flash drive untuk mengcopy data yang ada di komputer itu, ia secara tidak sengaja menginjak sebuah jebakan yang berisikan bom dinamit. Ternyata semua itu telah direncanakan oleh Radhi.
yang berbicara dengan Yonis menggunakan sebuah panggilan video. Yonis yang tak kehabisan akal, ia pun menyuruh Maya untuk menyemprotkan sebuah nitrogen ke bom dinamit itu. Dengan begitu, ia akan memiliki cukup waktu untuk lari keluar sebelum bom tersebut meledak. Sementara itu, Abu Anas mengetahui jika saat ini Reddy sedang dikejar-kejar oleh Yonis. Ia mengancam akan membunuh Reddy jika sampai Yonis tahu tentang misi yang dipasrahkan padanya. Kemudian, Yonis pergi ke bandara dan menyerahkan flash drive yang berisikan semua data yang telah ia dapatkan dari superkomputer milik Reddy kemarin. Setelah itu, ia bertemu dengan Morad dan menyampaikan misinya. Namun ternyata Morad mengetahui jika Yonis sempat bekerja sama dengan seorang wanita. Dan itu merupakan sebuah pelanggaran. Karena itu, Morad dengan terpaksa mengeluarkan Yonis dari misinya. Di perjalanan pulang, Morad menghubungi asistennya untuk segera menggali data yang telah diperoleh oleh Yonis. Morad juga memerintahkan kepada seluruh agen keamanan untuk memperketat penjagaan pada keluarga Yonis. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah truk menabrak kendaraan yang dinaiki oleh Morad, hingga membuatnya harus meregang nyawa saat itu juga. Sementara itu, flash drive yang diberikan Yonis kepada pihak keamanan negara ternyata berisikan sebuah virus buatan Mitko. Dan karena hal itu, beberapa data berhasil didapatkan oleh Radhi. Yonis yang telah sampai di rumahnya mendapatkan kabar dari pihak keamanan negara tentang bocornya data tersebut, sekaligus kematian Morad. Mengetahui hal itu, Yonis langsung melihat keluar jendela. Beberapa anak buah Morad yang diperintahkan untuk memperketat penjagaan rumah keluarga Yonis mati tertembak oleh sosok misterius. Selang beberapa saat setelah itu, beberapa anggota bertopeng masuk ke rumahnya. Yonis pun menghajar satu persatu dari mereka. Malam harinya, para agen keamanan datang dan membersihkan jasad serta memperketat keamanan di rumah keluarga Yonis. Itu semua atas perintah almarhum Morad sebelum ia meninggal. Kemudian di markas, agen menyampaikan kepada Yonis bahwa file yang sempat dicuri oleh Reddy merupakan nama-nama dari petugas yang terbunuh. Kemudian Yonis memerintahkan untuk membuka folder-folder yang dianggap mencurigakan. Setelah ditelisik lebih dalam, ternyata ada sebuah cloud yang terenkripsi. Di dalam cloud itu, mereka menemukan sebuah folder yang bernama IGLA. Yang mana IGLA ini berisikan data-data tentang sebuah misil atau rudal yang kebanyakan dimiliki oleh tentara Libya. Dari sekitar 350 rudal yang diproduksi, hanya beberapa saja yang digunakan oleh tentara resmi Libya. Selebihnya jatuh ke tangan teroris. Dan ini sangat berbahaya. Dari sini mereka akhirnya tahu bahwa tujuan Reddy meretas jaringan komputer pusat untuk mencari lokasi rudal itu berada, yang nantinya akan ia berikan kepada Abu Anas. Yonis juga menemukan sebuah nama yang kemungkinan besar akan berperan penting untuk menyelundupkan rudal itu. Orang itu bernama Elemi, seorang mantan perwira di Libya. Untuk itu, Yonis ditugaskan untuk mengejar Reddy yang kemungkinan besar berada di Italia, tempat di mana Elemi berada. Kedatangan Yonis di Italia sedikit terlambat. Para teroris telah lebih dulu datang dan membawa target ke suatu tempat. Yonis pun mengejarnya. Di Italia, Yonis juga bertemu dengan Maya yang ternyata juga mengetahui rencana Radhi. Aksi kejar-kejaran dan perkelahian antara Yonis dan asisten Radhi pun terjadi. Dalam pertempuran itu, Yonis dapat mengalahkan asisten Radhi. Dan ia mendapatkan sebuah nomor dan menyuruh markas untuk melacak koordinat dari nomor itu. Markas pun menginformasikan bahwa nomor tersebut sedang berada di sebuah kota bernama Oria. Maya mengetahui lokasi tersebut yang kemungkinan besar Radhi ada di sana. Sementara itu, Elemi telah berada dalam genggaman Radhi dan tengah diinterogasi mengenai lokasi dari rudal itu. Yonis dan Maya telah sampai di hotel tempat Radhi berada. Namun sialnya mereka harus tertangkap oleh anak buah Radhi. Radhi tidak langsung membunuh mereka, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Yonis untuk melepaskan diri dari ikatan yang membelenggunya.
Hingga pada saat Reddy yang hendak membunuh mereka berdua dengan cara diceburkan ke dalam laut, Yonis sempat membebaskan dirinya terlebih dahulu. Dari kejadian itu, Yonis berhasil selamat. Namun sayangnya, Maya harus mati setelah ia kehabisan nafas. Yonis kembali mencari tahu segala sesuatu tentang siapa Elemi ini. Dalam penelitiannya itu, Yonis menemukan sebuah kalung yang digunakan oleh Elemi yang sebelumnya ia pernah melihat kalung tersebut dibawa oleh Radi. Dalam kalung itu terdapat sebuah nomor yang kemungkinan besar merupakan koordinat dari rudal itu. Namun itu baru setengahnya saja. Setengah lainnya masih dalam proses pencarian. Yonis kemudian menginformasikan temuannya itu kepada markas. Dan markas menginformasikan bahwa saat ini Radit tengah menuju ke Malaysia, yang kemungkinan besar akan menemui seorang mantan perwira Libya yang bernama Nusair. Kemudian Yonis pun mengejarnya ke Malaysia. Di Malaysia ia bertemu dengan Ali yang akan membantunya untuk mengejar Radi. Malam harinya mereka mulai melancarkan misinya. Bertepatan dengan itu, mereka melihat Radi yang tampak sedang mengancam Nusair untuk memberikan setengah dari koordinat dari rudal itu. Radi mengancam akan mencelakai putri dari Nusair jika ia menolak memberikan koordinat rudal yang ada padanya. Hingga kemudian Radi telah berhasil mendapatkan koordinat itu yang tertulis di jam tangan milik Nusair. Dan ia pun mengirimkannya ke Abu Anas. Bertepatan dengan itu, Ali pun datang dan menangkap Radi. Namun usahanya harus gagal dan Radi berhasil lari darinya. Sementara itu, Yonis telah bersama dengan Nusair untuk mengamankannya. Setelah itu, Yonis mengejar Radi yang hendak kabur menggunakan sebuah helikopter. Usahanya itu digagalkan oleh Yonis. Namun lagi-lagi Radi berhasil kabur. Tapi tak semudah itu untuk lari dari kejaran mantan tentara yang cukup terlatih ini. Dengan bantuan Ali, akhirnya Yonis pun menemukan Radi. Kemudian ia mendorongnya hingga mereka berdua keluar dari sebuah jendela. Aksi perkelahian pun tak terelakkan. Dari perkelahian itu, Yonis berhasil mendapatkan jam tangan milik Nusair, lalu mendorong Radi hingga terjatuh dan mati. Dengan matinya Radi, si teroris sekaligus seorang hacker yang sangat jahat, usai sudah misi yang diembankan kepada Yonis. Setelah ditemukannya seluruh koordinat rudal yang terkubur itu, pada akhirnya perdagangan senjata yang dilakukan oleh Abu Anas serta anak buahnya berhasil dihentikan. Dan aksi terornya selama ini berakhir sudah setelah dibombardir oleh tentara Libya. Yonis dan keluarganya pun akhirnya dapat hidup dengan damai. Kemudian film berakhir diakhiri dengan sebuah pidato tentang bahayanya seorang hacker jika kemampuan tersebut disalahgunakan. Dan film ini pun harus berakhir dengan begitu enak.